Nah Ustaz, apakah orang yang mendalami sebuah ilmu kebatinan, tenaga dalam dan lain, terkadang ilmunya tidak masuk akal sehat, kebal, menyerupai hewan dan lain-lain, termasuk orang yang berkawan dengan setan dan jin? Nah, berkawan dengan setan dan jin. Dan saya sempat ceritakan kemarin ke tempatnya Ustaz Ahmad Zainuddin di Banjarmasin, kemudian kita ke Barabai, kita bertemu dengan teman-teman di sana. Orang-orang Dayak, mereka adalah orang-orang yang agamanya apa? Keharingan, ya, kepercayaan. Mereka menyembah jin. Ada seorang teman cerita waktu dia SMA dulu, dia itu berangkat ke sebuah perkampungan Dayak, ke gunung, jarak tempuhnya 2 hari jalan kaki, karena sungainya itu banyak, kira-kira ada 200 sungai yang mereka lewatin. Sebenarnya satu sungai, tapi karena berkelok-kelok, ya, mereka harus melewati sungai itu. Sampai di sana dia ceritakan malam hari nih, anak-anak itu masak kacang hijau, bubur kacang hijau. Datang tuh salah seorang di antara mereka, dia lihat ini enaknya makan sama apa, kata dia. Sama roti, kata dia. Kemudian dia ngomong, mau saya belikan roti, kata dia. Dia bingung nih, ini di gunung jamaah 2 hari orang itu nawarin mau beli roti. Bapak bisa? Bisa, saya belikan ke kota. Pakai apa Pak? Ya saya berangkat, kata dia. Mau ikut, kata dia. Kata dia, gimana caranya? Yang pertama caranya gak boleh baca bismillah kamu. Dia bilang gak boleh baca bismillah. Kalau baca bismillah saya gak bisa terbang nanti, kata dia. Kemudian kamu pegang baju saya dan jangan lepas dan jangan noleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang nanti ketinggalan di hutan kamu. Kata teman ini, wah nggak berani anak, nggak apa, bapak berangkat aja silakan. Ketika orang itu berangkat sama teman itu dicatat jam, hari dan tanggal. Dapat 1 jam datang tuh roti panas-panas, panas-panas roti datang, makan mereka. Ketika balik ke kota, ke Barabai, dia datengin tuku roti, karena yang punya tuku roti itu teman dia. Dia tanya, pada jam sekian, hari sekian, malam itu ada nggak orang gunung datang ke sini? Iya, ada, kata dia. Anak bingung dia. Orang gunung datang ke sini malam-malam, kata dia. Subhanallah, itu jin. Dan kita harus menghamba kepada jin agar jin itu mau menolong kita. Maka orang-orang yang menghamba kepada jin, dia akan menjauhkan diri dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Kalau tadi dikatakan ada orang yang bisa berubah jadi hewan, sampai sekarang di Barabai sana masih ada yang namanya buaya jadi-jadian ada. Mereka kasih makan jin mereka itu. Dan kemudian kalau mereka mau mencuri, yang sekarang mungkin ada yang namanya babi apa? Babi ngepet, itu ada jin. Jin itu bisa berubah jadi ular, jadi apa? Itu kelebihan jin. Dan kita tidak boleh meminta tolong kepada jin. Kalau mau minta tolong sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada jin, dan jin membuat orang itu tambah takut kepada dia. Yaitu dengan dia belajar ilmu kekebalan. Para jamaah rahimakumullah, ingatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak kebal beliau. Beliau ketika perang Uhud luka berdarah, bahkan giginya patah sallallahu alaihi wasallam. Kok sekarang ada orang belajar ilmu kebal, Ustaz? Ini pakai ayat-ayat Quran. Kalau memang itu diajarkan, pasti yang Nabi ajarkan kepada siapa? Para sahabat. Ini perang beneran ini, melawan orang-orang kafir. Rasul masih pakai baju besi, para sahabat pakai baju besi, pakai topi besi, itu ya. Mereka masih melakukan itu karena hal-hal itu adalah bentuk kesyirikan kita, penghambaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf yang udah nulis pertanyaan yang nggak dibaca, mudah-mudahan nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Sekali lagi, apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.